Ya, di sini kayaknya suaranya makin dekat ya. Kamu denger juga nggak sih? Iya, makin dekat. Coba yuk kita jalan lagi. Kami pun bergegas mencari suara tersebut dan benar saja Den Ananda sedang Awas jatuh, Rut. berkomunikasi dengan penghuni yang ada di tempat ini. Oke, tadi selama di tempat ini kalian udah ngerasain apa aja? Kalau untuk hawanya lebih banyak segi hawa yang positif ya. Atasnya. Walaupun banyak bisa kita bilang lelaku yang suka dijalankan di tempat ini yang ada hubungannya ke segi hawa yang negatif kayak gitu. Oke, ngomong-ngomong soal laku negatif ya, memang Tasya dengar kabar juga bahwa orang-orang banyak yang bahkan dari daerah yang cukup jauh sengaja datang ke sini seperti meminta kekayaan, meminta nomor, kecantikan. Emang benar berarti ada kegiatan seperti itu? Ada kegiatan ya bisa kita bilang laku itu sih Tasya. Tapi spesifiknya untuk hal-hal apapun itu saya nggak bisa menyebutkan ya. Karena kan itu masing-masing laku itu ada keinginan. Cuma yang saya dapetin untuk segi flashbacknya emang ada yang melakukan hal-hal yang negatif juga sih di sini. Tadi Rudy juga sempat ngomong katanya di sini tuh ada aura seperti binatang buas ya, Rut? Residu energi dari binatang buas, seperti kayak mereka tuh datang ke area sini, mereka lalu lalang, tapi apa? asal mereka bukan dari sini. Mereka sepertinya dari atas sana. Karena mereka kesini cuma sesekali aja. Ya, betul. Ini binatang buas yang dimaksud tuh berupa roh atau? Enggak, jadi emang ini kembali lagi, ini alam ya Tasya ya. Alam itu kok segi binatang hewan buasnya emang ada. Dan hewan buas itu mempunyai suatu energi yang bisa kita, bahasanya kita mengetahui juga hal kayak gitu. Oke, emang ini kayak hutan juga ya, kalau kita lihat. Ya, jadi betul. mungkin memang banyak binatang yang tinggal di dalam ini. Ya, betul banget Tasya. Karena emang misi kita hari ini adalah mencari 3 dayang itu sendiri. Nah, udah ada belum ya kira-kira sosoknya di sekitar sini? Kami pun kembali melakukan penelusuran demi menguak informasi tentang keberadaan 3 sosok dayang yang banyak dibicarakan oleh masyarakat setempat. Ya, nih di depan saya, depan kita, Rudy ya, ada suatu pintu yang dimana, tapi pintu ini adalah sebagai awal pembuka untuk masuk ke wilayah dia lebih sana. Namun tiba-tiba Den Ananda melihat sesuatu seperti gerbang gaib. Ini di balik pintu itu bukan suatu kerajaan gaib, bukan. Melainkan emang pintu yang dimana dimensi alam kita itu akan beda lah. Mungkin nanti kita akan mengalami sedikit kayak hal-hal yang mistis di dalam sana sih. Oke, jadi di sini adalah semacam gerbangnya ya, Kak? Betul. Mungkin Tasya nggak bisa lihat secara visual, tapi tadi pas Tasya bilang kayak makin ke dalam makin gelap. Mungkin Ya, jadi karena ini kali ya, Kak? pintunya ini adalah pintu kayu, cuma pintu kayunya itu tinggi sekali. Nah, di depan pintu kayu itu saya melihat sosok kayak laki-laki tua. Dia sih mengizinkan kita ya, Gudi ya. Ini kebetulan ini adalah batas dari 2 wilayah yang berbeda. Jadi wilayah ini memang lebih cenderung lebih bebas ya mereka. Kalau di sana itu ada yang ketuanya dan ada peraturan yang lebih ketat. Dan si orang tua ini melihat kita sebenarnya diizinkan masuk, tapi dia juga memperingatkan kita hati-hati dalam bersikap dan bertindak. Ya, kita Seperti coba itu. ke sana dulu aja. Yuk. Kita coba ketemuin dulu. Kami pun segera mendekati sebuah pintu yang disinyalir sebagai perbatasan dari dimensi manusia dan makhluk yang tak kasat Kenapa mata. kalian? Ini kalian kenapa, Rut? Kayak kalian lagi coba. Mungkin kita mau masuk dan semacam meminta izin. Tadi ada gerbang sebuah pintu kayu katanya. Ya. Permisi. Kenapa kalian? Di sini ada sosoknya.
Yang tadi saya bilang, tadi kita sudah sebutkan bahwa ada sosok kakek tua, laki-laki tua. Dia adalah kayak kakek tua yang menjaga pintu ini, Tas ya. Kita sudah memasuki pintunya dia. Dia pakaiannya dengan pakaian-pakaian biasa, pakaian-pakaian kayak dengan celana batik, kain, kaosnya kaos oblong putih, kaos singlet putih, tapi dia menggunakan udeng-udeng. Dia mempunyai jenggot dan kumis. Kalau di jembatan bawah itu ada 2 orang penggawa yang jaga perbatasan antara Curug Pete dan Curug Bandung. Boleh dibantu tanyakan apakah sosok ini adalah sosok asli di tempat ini atau mungkin sosok lain yang datang ke tempat ini, karena memang cukup luas ya tempat ini. Beliau adalah sosok asli, tapi di beliau itu keliling, nggak hanya di sini aja, melainkan di sini banyak tempat yang dianggap mempunyai segi spiritualnya yang lumayan tinggi juga. Jadi dia mengelilingi tempat itu untuk menjaga tempatnya juga sih, pasti. Penjaga tempat ini. Berarti bukan beliau yang sering membuat gangguan atau menyebabkan tempat ini sepi. Ada yang dicoba laki-laki itu. Bukan beliau, melainkan kata beliau ada lagi sosok yang suka mengganggu, bahkan yang bisa dianggap segi hal yang negatif juga makhluk yang ada di sini. Walaupun emang di lingkungan ini emang lebih ke segi yang positif lebih banyak ya, Budi ya. Karena di sini kan seperti yang kamu tahu ini wilayah hutan, dan hutan ini kan sangat banyak sekali makhluk halus. Dan tentu saja mereka nggak semuanya baik, nggak semuanya positif. Pasti ada yang negatif walaupun sedikit. Betul banget. Meskipun aura dominannya positif, tapi ya ada aja sama seperti manusia kan, kurang lebih seperti betul. itu. Betul banget, kayak gitu. Dia sih bilang mangga apa? Mangga tuh silahkan. Ya dia ngomong mangga, silakan. Mangga kaditu katanya. Silakan ke Silakan ke sana. sana. Ya, kayak gitu. Apa jangan-jangan di sana adalah tempat dayang-dayang yang kita cari itu? Mungkin kali Tas ya, mungkin. Tapi kita coba jalanin aja. Nah, oke. Kami pun kembali melanjutkan penelusuran dan berharap bertemu dengan sosok 3 dayang tersebut demi menguak kebenaran apakah sosok tersebut benar adanya atau ada sosok lain yang menguasai tempat ini. Pekat aura positifnya gitu ya? Iya. Tunggu, itu ada. Kenapa Kaden? Eh, Oh jatuh Kaden! awas. Wow, goyang-goyang. Kaden! Ada sosok apa di situ? Ah. Terus ada sosok apa itu? Awas jatuh. Awas. Den,